Shalom. Semangat. Semangat. Yang bersuka cita angkat tangannya. Yang tidak bersuka cita angkat kaki dari sini. Tidak ya, kita semua adalah orang-orang yang bersuka cita dan bersyukur bahwa ada waktu Tuhan berbicara bagi kita sekalian saat ini. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang diberikan dan tema yang tadi saya terima dari Pak Pendeta bahwa yang menjadi tema khotbah kita saat ini adalah mengingat kenangan. Mengingat kenangan. Kalau berbicara tentang kenangan, ya saya rasa tidak seorang pun tidak pernah mengalami kenangan di masa sebelumnya, di masa lalu. Semua kita pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan kenangan. Kenangan itu apa kira-kira? Ya. Kalau misalnya menurut definisi yang disampaikan Bapak Iren, kira-kira apa itu kenangan? Peristiwa yang terjadi pada kita pada waktu yang lalu. Peristiwa yang terjadi terhadap kita di masa yang lampau. Luar biasa ya. Semakin memperjelas bahwa memang sebelumnya banyak kenangan yang dibangun dengan Mama Iren. Iya. Sama terhadap kita juga masing-masing pasti pernah mengalami hal demikian. Saya pun secara pribadi pernah mengalami itu. Kenangan, masa-masa indah. Namun ada juga masa-masa sulit sebelumnya. Ya. Nah itulah yang disebut dengan kenang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nats ini berkata bahwa aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman dahulu. Permazmur ini mengecap, mengalami kedahsyatan dan pertolongan Tuhan di masa-masa lampau sebelumnya. Sehingga tidak salah kalau tema kita hari ini bahwa mengingat kenangan kita di hari-hari sebelumnya, di hari-hari tahun-tahun sebelumnya, di masa yang lampau, ya. Tapi yang kita imani bahwa ya ketika Tuhan berintervensi di kehidupan kita di masa lampau, maka kehidupan kita masa kini ya Tuhan yang sama akan tetap menolong. Amin. Dan akan memberikan kenangan-kenangan yang indah. Kebersamaan, perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita, sehingga terjadi apa yang disebut dengan rekonsiliasi atau pemulihan Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada psikolog ya dalam berperilaku, Joe Hemmings namanya. Dia mengatakan ya, juga dia meluangkan waktu melihat foto lama ya, yang dapat menjadi bentuk ya perawatan diri yang bermanfaat bagi kesejahteraan mental karena membantu membangkitkan perasaan positif dan bahagia. Sebuah penelitian menunjukkan kembali melihat foto-foto di ponsel tidak hanya membantu mendatangkan ingatan kejadian di dalam foto, tetapi juga memicu emosi primer dan positif seperti kegembiraan. Ya. Di tengah pergumulan sang pemazmur juga berseru kepada Allah. Malangnya, ia tidak menemukan bukti bahwa Allah menanggapinya. Ya. Perenungan dan ya usahanya mencari Tuhan membuatnya terpuruk dan hampir putus asa karena jejaknya saja tidak kelihatan. Ya. Oleh sebab itu saudara, namun kalau kita lihat pemazmur ya, dia terus mengingat perbuatan Allah di masa lalu. Ia pun sadar jejak Allah yang tak nampak itulah yang telah menuntun kawanan dombanya melalui laut dan muka air yang luas, ya. Menaklukkan kekuatan dunia yang menakutkan. Maka pahamlah ia jika jalan Allah tak terselami olehnya, ya. Kesenjangan antara iman dengan realita dapat membuat kita mengalami krisis kepercayaan terhadap kasih setia Tuhan. Mungkin timbul pula pertanyaan, apakah Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Mungkin timbul pertanyaan juga, terkadang kenapa kita semakin berbuat ini dan berbuat itu, tapi seolah-olah tidak menggerakkan hati Allah bekerja bagi saya dan saudara. Ya. Terkadang kita intimidasi dengan semua keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Kita semakin kuat dalam doa.
Kita berupaya dalam permohonan dan semangat persekutuan kita, tapi terkadang tidak ada interaksi yang mengubah suasana yang terjadi di sekitar kita. Terkadang mulai muncullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah Tuhan melihat? Ya. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan dalam permohonan doa saya dan sebagainya? Nah, ini terkadang muncul ya secara manusiawi. Secara pribadi pun saya mengalami demikian. Semakin kita kuat untuk membawa transformasi atau perubahan dalam diri kita secara pribadi, tapi terkadang juga kita dipertentangkan dengan suasana-suasana yang kontroversial, ya, dalam realitas kehidupan yang kita bangun setiap hari. Ini juga yang dialami oleh pemazmur, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ya orang menjadi pesimis, ya. Ketika dengan hal-hal demikian juga tidak ada respon atau tidak ada jawaban. Alih-alih menjadi pesimis, alangkah baiknya kita mengingat kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Ya. Ketika kita merasa bahwa itu tidak terjawab, maka alangkah lebih baiknya jikalau itu kita jadikan sebagai kenangan, ya, supaya menjadi penyemangat yang menguatkan dan meyakinkan kita akan harapan di dalam Tuhan. Bukankah Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dalam kasih-Nya? Ia akan selalu menyatakan kebaikan tepat pada waktunya, seperti kita ingat janji firman Tuhan yang berkata begini, Tuhan tidak akan pernah berjanji bahwa jalan itu selalu rata, ya kan? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Tetapi apa janji Tuhan terhadap kita? Ia akan selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu dibarengi ya, dengan dinamika kehidupan yang kadang perjalanan kehidupan kita lurus, tapi terkadang ada belok-beloknya, ada naik turunnya jalan dan sebagainya. Tapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Justru di situ Tuhan mau melihat kematangan, kesungguhan, relasi yang kita bangun di hadapan Tuhan. Seperti Musa. Ya kan? Musa secara manusia terkadang dia marah, murka. Dan terkadang dia bosan dengan keadaan. Ketika dia menuntun bangsa Israel. Padahal Musa jelas-jelas dan bangsa Israel sebelumnya mengalami pimpinan Tuhan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tentunya jikalau bukan Tuhan yang menyertai, mereka tidak akan pernah mampu untuk keluar dari tanah perbudakan itu. Sampai pada di titik tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, ya walaupun Musa tidak sampai di situ, tapi penyertaan Tuhan senantiasa selalu ia tepati, ya. Ia selalu sungguh setia untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga saudara, mungkin hari-hari ini juga kita mengalami hal yang sama. Saya percaya kehidupan kita tidak gampang-gampang amat, ya. Kehidupan kita tidak seperti yang kita katakan. Kehidupan kita saat-saat ini ya mungkin mengalami ya kontroversial dengan kehidupan realitas yang kita alami dalam keluarga. Ya seperti kemarin saya sampaikan, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang, terkadang orang tua sudah tidak ada lagi waktu dengan anak-anak, tidak ada waktu lagi dengan orang tua. Disebabkan kenapa? Karena Android. Apalagi sekarang games yang sudah menghasilkan uang, tak top up 20.000, wah untung 200.000 dan sebagainya. Ya, itu terkadang mempengaruhi. Ya. Orang tua panggil anak tidak peduli, yang penting dia pencet itu barang dan sampai dia punya mata keluar, tidak peduli. Ya. Nah, hal-hal seperti ini terkadang yang menjadi penyebab keretakan hubungan kita. Tidak hanya dengan keluarga, dengan sesama, tapi terhadap Tuhan. Kita tidak perlu lagi dan persekutuan. Kita mengabaikan jam-jam doa kita. Makanya saya bersyukur adanya komsel dalam sebuah persekutuan begini. Itu adalah jembatan Tuhan untuk mempersatukan kita kembali, mengingat bahwa peristiwa di masa lalu ketika Tuhan telah menolong kita, maka hari ini kita perlu mengingat pertolongan itu, supaya pentingnya membangunkan kembali kehidupan rohani kita di tahun 2025 ini.
Ketika hari ini kita hadir 20-30 orang, bagaimana cara supaya di pertemuan-pertemuan komsel berikutnya hadir 50 bahkan sampai 100 orang. Amin. Nah, itu baru namanya ada kebangkitan, ada dampak, ada perubahan transformasi. Maka kita bertumbuh dalam iman kita. Sehingga apa? Kita mengenang masa pertolongan Tuhan di masa lalu. Kenangan-kenangan baik yang kita alami bersama Tuhan. Itu semakin kita kembangkan di tahun ini supaya kita semakin bertumbuh, berdampak, dan membuahkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita ada dalam sebuah persekutuan. Ya. Oleh sebab itu, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenangan berjalan bersama Tuhan kiranya menjadi pengalaman yang semakin menguatkan iman kita. Karena di situ terletak ya persekutuan yang membuat kita sharing ya, mengeluarkan unek-unek ya, supaya hati kita terlepas dari ikatan-ikatan di masa lalu, dan hari ini, masa kini ada kesempatan kita untuk menanggalkan semua itu. Caranya bagaimana? Ya itu doa kita. Saya katakan kemarin, doa itu adalah nafas kehidupan setiap orang yang percaya. Bayangkan jika kita tidak bernafas, kita bagaikan patung yang tidak ada gunanya, bagaikan patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika kita masih bernafas, jadikan nafas itu sebagai Tuhan. Itu adalah doa kita. Ketika kita hidup karena nafas, kita hidup bagi Allah. Kita menjadi Alkitab terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin.